Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semangatnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Biasa teman-teman saya di inklusi ini ya. Nah, hari ini Bu Indah Prasetyo akan mempresentasikan tentang apa sih budaya positif di sekolah kita itu. Nah, hari ini saya sebagai calon guru penggerak di SD Muhammadiyah 1 Candi akan memperkenalkan budaya positif kepada rekan-rekan semuanya supaya calon CGW juga dan bisa membawa nama baik sekolah kita. Nah, sekarang apa sih budaya positif itu? Nah, untuk menjadi guru yang baik maka harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, apa sih isinya? Budaya positif itu dapat dijalankan melalui penerapan sebuah konsep. Makna disiplin. Nah, panjenengan semua pasti mengenal siapa itu Ki Hajar Dewantara. Siapakah Ki Hajar Dewantara? Bapak Pendidikan. Kalau Ustazah, Bapak Pendidikan kita siapa? Ki Hajar Dewantara. Nah, makna dari disiplin sendiri, di mana ada sebuah kemerdekaan yang disitulah harus ada disiplin yang sangat kuat, yang mana disiplin itu bersifat penuh ya, dan dari diri sendiri. Nah, kedisiplinan itu sebenarnya bisa diterapkan baik distimulus dari dalam ataupun dari luar. Nah, kemudian contohnya yang pertama, disiplin positif itu fungsinya adalah yang pertama posisi kontrol seorang guru, kemudian pembuatan keyakinan dengan penerapan segitiga restitusi, kemudian memahami motivasi perilaku manusia yang berhubungan dengan hukuman dan penghargaan. Apakah Bapak Ibu di sini pernah mengalami dihukum? Pernah mendapatkan reward? Lebih suka mana dihukum sama diberi reward? Baik, saya sama juga. Nah, kemudian disiplin positif itu yang pertama akan mengajarkan murid lebih bertanggung jawab serta kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai yang baik. Kemudian yang kedua, lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol dari dalam untuk melakukan segala tindakannya, dan kemudian membuat murid dapat memahami, menyadari berdasarkan motivasi secara internal, bisa juga dari akibat paksaan, pujian, bahkan hukuman. Contohnya seperti ini. Kalau kita mendisiplinkan anak-anak itu dari eksternal, maka seperti ini. Ayo nak, buang sampahnya. Nanti kalau sekolah kita bersih, kita akan dapat hadiah. Maka itu secara eksternal. Tapi kalau secara internal itu adalah mulai dari kesadaran mereka sendiri. Jadi kalau kita menginginkan mereka itu punya kesadaran positif dari internal, maka kita tidak boleh hanya menyontohkan dengan kata-kata verbal aja, tapi harus juga dengan tindakan yang nyata. Contohnya, ayo ini ada sampah, yuk kita buang di sini ya. Terutama kita di sini punya siswa yaitu anak berkebutuhan khusus, yang mana indikator untuk mencapai membuang sampah pada tempatnya itu tidak bisa langsung selesai pada hari itu juga. Ada yang jangka waktunya 1 hari itu bisa, ada yang jangka waktunya 1 minggu baru bisa, ada yang sampai 1 tahun bahkan bertahun-tahun itu juga belum bisa. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, untuk menghindari tindakan yang tidak nyaman, jadi fungsinya nilai-nilai yang budaya positif tadi itu fungsinya untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang pertama, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Bagaimana sih rasanya kita itu dihargai orang lain? Tentu tidak hanya anak-anak kita sendiri pun kalau melakukan sesuatu dan mendapatkan penghargaan tentunya juga sangat senang ya, sangat semangat dan termotivasi. Kemudian untuk menjadi orang, untuk menjadi yang mereka inginkan. Jadi mereka berbuat sesuatu yang menurut mereka sendiri meyakini bahwa itu baik, kita memberikan apresiasi, maka intinya adalah mereka menginginkan menjadi dirinya sendiri. Contohnya kemarin saya melihat anak-anak membuang sampah itu sudah pada tempatnya ya, tetapi ada juga yang menurut mereka, oh anak ABK itu ternyata gak bisa buang sampah, dituntun. Empatinya tinggi ya, terutama saya melihat di kelas 5 sama kelas 4.
yang dekat sekali sama Naisha contohnya, yang dekat sekali sama Fauzan. Kalau yang di kelas 6 itu ada yang dekat sama Tiara. Nah mereka itu memberikan sugesti contoh yang nyata untuk menerapkan budaya positif tersebut. Kemudian dengan menghargai dirinya sendiri, maka dengan nilai-nilai yang dipercaya, maka mereka itu bisa mewujudkan sesuatu. Contoh nilai positif itu bentuknya seperti apa sih? Yang pertama, yaitu untuk menumbuhkan motivasi internalnya mereka. Jadi kalau kita membuat sebuah tata tertib misalnya, jangan membuang sampah sembarangan. Maka kalau di budaya positif itu dibuat universal. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan rantai ya, maka harus diganti menjadi Dilarang. tidak menggunakan dilarang. Harap tenang. Kalau misalnya tidak mencontek, kerjakan dengan penuh percaya diri. Jadi menumbuhkan nilai motivasi yang istilahnya tidak menjadi sebuah larangan buat mereka ya. Terus kemudian hindarilah memberikan penghargaan atau hukuman. Kenapa kok kita itu sebenarnya tidak boleh memberikan reward yang berlebihan? Pada intinya kalau kita itu memberikan reward yang berlebihan, maka anak ini motivasi secara internalnya akan berkurang, intrinsiknya itu akan hilang. Enggak wes, aku tidak dikasih hadiah sama bu guru, enggak, males Jadi selalu ada kata tetapi kalau mereka dimotivasi dengan baik secara internal, eksternalnya akan sedikit-sedikit akan hilang ya. Kemudian supaya dapat meminimalisir motivasi internal pada diri murid tadi. Jadi intinya kalau kita memberikan motivasi dan pelayanan yang sangat baik, terus kemudian memberikan contoh, memberikan evaluasi kepada mereka, insya Allah kalau continue maka budaya positif ini bisa kita jalankan dengan baik, terutama untuk anak-anak berkebutuhan yang tidak bisa satu hari itu jadi. Kita punya level anak-anak ABK yang sifatnya ini ya sedang, sangat berat, ringan. Nah itu penekanannya di budaya-budaya positif pasti tentunya sangat berbeda. Kemudian saya akan mempresentasikan apa sih posisi kontrol guru. Jadi di sini tuh kontrol guru ada 5. Yang pertama itu kalau kita ingin menegur anak, kadang itu kita menjadi seorang penghukum. Yang kedua itu kadang kita itu jadi pemantau. Yang ketiga ada juga yang menegur seolah-olah seperti teman sendiri. Kemudian ada juga yang menjadikan manajer, ya. Kemudian nanti akan kita lihat dulu video yang saya tunjukkan. Biasanya kalau saya sendiri lebih senang kadang menjadi seorang teman buat anak-anak supaya mereka itu lebih dekat sama saya. Ternyata nggak benar juga ternyata. Diulang terus karena apa? Gurunya sangat kesabaran. Pas saya memposisikan diri sebagai penghukum, ternyata anak-anak takut sama saya melakukan tindakan, memperbaiki tindakannya karena takut sama saya. Itu yang sangat saya hindari. Oke, kita lihat dulu. Selamat menyaksikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, pada video ini kita akan
mencoba melihat kita itu ada di posisi mana sih kalau ketemu anak-anak yang sedang terlambat. Contohnya ya saya, ya Pak Satpam, Bapak Ibu dan yang lainnya. Nah ini posisi penghukum kawan-kawan. Selalu terlambat. Kamu deh. Kira-kira ekspresi siapa yang sering seperti ini? Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Belum dijawab sudah dijawab sendiri sama ini. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat. Capek ya 5 kali seharian. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Jadi muridnya itu seolah-olah ditanya itu sudah merasa salah duluan. Sedih, wajib aneh. Bu, Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Besok kita tanyakan. Kamu sebenarnya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Nah, wajahnya gurunya jadi yang Disangka ibu merasa yang melas salah ya. kamu. Duh, gimana ini? Akhirnya kasihan siswanya. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Padahal gurunya juga jantungan ya. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan Menyalahkan membuat muridnya. merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Jadi seolah-olah dia itu bikin orang sengsara gitu. Sekarang posisi teman ini lebih familiar dengan orang dengan bapak ibu guru yang sangat dekat dengan muridnya. Bapak Ibu, Wah, Karena sudah terbiasa akhirnya ditegur lagi bu. selamat pagi ya sayang. iya Bu, habis Bu saya membangunkan saya. Kalau ini visi. Kamu Visi. menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Disindir. Disindir. Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah Sarah, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah Sarah masuk kelas, ibu beresin urusan absen
merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Jadi bisanya berbuat baik ya hanya kepada Bapak Ibu guru yang negur tadi. Kalau yang tidak negur ya biasa aja gitu. Yang dianggapnya teman itu yang dipercayai, sehingga ya dia melakukan hal yang seperti itu lagi. Ini yang pemantau. Selamat pagi Bu. Nah, Rem, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7. Data-datanya dikeluarkan semuanya. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, Rem sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi yang terakhir yaitu posisi manajer. Panggil lagi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Nak Rem. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Nak Rem? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan dia? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer.
Baik, sekarang kita ulang lagi. Tadi ada 5 posisi kontrol. Mungkin Bapak Ibu di sini bisa menyebutkan salah satu dari kelima posisi itu yang mungkin sangat bisa membantu unsur intrinsik anak supaya tidak mengulang lagi. Mulai dari yang pertama tadi posisi penghukum, terus membuat merasa bersalah, terus kemudian teman, kemudian pemantau dan manajer. Menurut Bapak Ibu kira-kira yang paling cocok supaya anak-anak bisa bertanggung jawab itu posisi yang mana? Kenapa alasannya kok posisi manajer yang paling cocok di sini? Karena menunjang anak-anak juga bisa lebih bertanggung jawab. Karena tadi ditanyain, kalau misalnya kamu terlambat lagi, apa yang harus kamu lakukan? Dicoba untuk berpikir mencari mengatasi permasalahannya. Tapi kalau posisi teman ya hanya sekedar diingatkan. Tadi kalau penghukum ya sudah itu merasa bersalah terus akhirnya dihukum begitu. Nah, mungkin nanti kita coba akan terapkannya. Kemudian kalau anak-anak sudah melakukan 5 posisi kesalahan ya, terus kita mungkin menggunakan 5 posisi kontrol tersebut sesuai dengan waktunya mungkin, dan kita merasa bahwa posisi kontrol yang terbaik adalah posisi kita sebagai manajer. Kemudian ada caranya ketika kita anak-anak juga melakukan kesalahan pun yang mungkin mereka ini melanggar tentang kesepakatan kelas. Contohnya tadi itu buanglah sampah pada tempatnya, tidak berbicara kotor, kemudian sayangilah teman, hargailah orang lain. Nah, maka kita bisa menyelesaikannya dengan yang namanya segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua supaya bisa menghasilkan murid atau anak itu bisa mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada ciri-ciri yang namanya restitusi. Apa sih restitusi itu? Bedanya dengan kita memberikan program pendisiplinan. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan antara siapa? Hubungan antara siswa dengan siswa yang lain, begitu juga dengan gurunya. Kemudian, restitusi adalah tawaran, bukan dipaksa. Jadi diusahakan anak itu bisa sadar atas kesalahannya sendiri. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam dirinya apakah benar dia itu melakukan kesalahan atau tidak. Kemudian restitusi memiliki ciri kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi apa yang sudah kamu lakukan? Nah, nanti kita akan melihat sebuah adegan dari anak didik kita ya, yang terkait cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang dilakukan itu, kalau tindakan berarti kan bisa diulang lagi, tapi kalau sudah menjadi karakter maka akan menjadi sebuah budaya. Kemudian menguatkan fokus pada solusi dan pengembalian murid dari yang berbuat salah kepada yang lebih baik pada kelompoknya. Nah, inilah segitiga restitusi. Yang pertama yang saya lakukan ketika anak saya salah, maka saya harus menstabilkan identitas. Apa yang sudah kamu lakukan? Menvalidasi tindakan dan menanyakan keyakinan apa yang sudah kamu langgar. Nah, seperti itu. Sebentar. Nah, ini contoh dari menstabilkan identitas. Yang pertama adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau ada anak yang salah itu nggak boleh langsung kita marahi. Bahwasannya kesalahan itu adalah bagian dari sebuah proses, begitu. Kemudian menggeser identitas dari anak yang gagal menjadi identitas yang sukses. Nah, kemudian menvalidasi tindakan itu isinya apa? Yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kalau kadang anak salah itu sebenarnya aku tuh pengen itu loh, tapi kok gak boleh ya. Nah, kemudian guru akan bergeser dari pemikiran yang stimulus menjadi sebuah pemikiran yang proaktif. Kemudian menggali dan mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan
murid yang lain. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya apa yang sudah dia langgar. Murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, kemudian mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan tadi yang salah. Nah, saya punya sebuah kasus. Yang pertama, Vino ini marah-marah. Dia nggak terima makanannya itu dihabiskan oleh Rehan dan membanting tepak makanannya, pas ditendang itu sampai ngenain temannya ya, kena Ovi. Nah ini akhirnya saya menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah, di mana di sini Vino juga harus berusaha untuk meyakini apa yang sudah dia lakukan dan diperbaiki. Mungkin kita kalau makanan kita dihabiskan orang lain, kita ya marah ya. Iya lah Bu, masa makananku dihabisin, aku diam aja ya. Dipelirin aja. Saya tanya kembali, kamu marah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau belum? Kan katanya dia punya keyakinan kelas, yaitu menghargai orang lain, menyayangi orang lain, berbagi makanan. Ini sepertinya melek. Sepertinya melek. Nah, itu yang saya tanyakan kepada Vino. Akhirnya Vino menjawab, apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Sayang sama teman Bu, saling berbagi. Oke, apakah kamu bisa memperbaikinya? Bisa Bu. Apa yang harus kamu lakukan? Saya akan berbagi makanan dengan teman jika teman saya menginginkan. Nah, caranya Vino tadi itu juga menyampaikan bahwa kamu saya kasih, nah gitu, dikasih. Jadi dia akan berusaha untuk memperbaiki supaya tidak marah-marah dengan temannya. Nah, kemudian apa tanggapan murid setelah saya berikan permasalahannya tadi itu dengan segitiga restitusi? Artinya ketika kita tadi sudah menggunakan posisi manajer ya, terus kemudian ada permasalahan, kita gabungkan dengan segitiga restitusi, maka yang dirasakan oleh Vino adalah nah, baik. Jadi kalau kita sudah bisa mengendalikan amarah, maka kita bisa lebih bersabar. Kemudian budaya positif itu ternyata sudah diterapkan. Nah, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, dengan budaya positif maka akan mempermudah tujuan pendidikan. Jadi kalau lingkungan sekolah kita ini sudah menerapkan budaya positif, maka akan mempermudah tujuan, terutama pada visi dan misi sekolah kita. Kemudian dengan budaya positif maka akan mempermudah tujuan kita menjadi menjadi guru yang baik, kemudian berpihak kepada murid, mandiri, kolaboratif, refleksif, dan inovatif. Dan yang terakhir, dengan budaya positif maka akan mempermudah tujuan kita menjadi menjadi guru yang sesuai dengan visi misi kita sendiri. Kan kalau panjenengan di sini melaksanakan visi misi sekolah, tapi sebenarnya ketika jenengan berada di kelas itu punya visi misi sendiri. Jadi guru yang ada di kelas 1, 2, 3 per kelas itu punya visi misi sendiri di dalam kelasnya bersama siswanya. Nah begitu. Nah sekarang perubahan apa yang terjadi dengan cara berpikir kita setelah kita mampu menciptakan budaya positif di kelas? Maka sekolah kita akan menjadi sekolah yang lebih baik. Nah, sekarang saya bertanya kepada ibu guru yang ada di sini. Kira-kira
Sudahkah kita itu menerapkan budaya positif bersama murid kita, terutama anak yang kita dampingi? Contohnya satu hal saja, budaya positif tentang belajar dengan baik. Satu guru kan punya satu siswa. Sudahkah punya budaya positif terkait itu? Apakah kita sudah tidak marah-marah? Masih Alhamdulillah. Nah, sekarang mari kita kembali ke jalan yang benar, bahwa budaya positif itu sangat mudah kita ucapkan tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Baik, sekarang silakan panjenengan boleh bertanya apapun terkait budaya positif yang sudah saya paparkan tadi, boleh bertanya, silakan. Saya akan membantu menjawab. Mungkin barangkali habis ini kita akan melakukan pemanfaatan pengelolaan limbah sampah untuk sirkular school kita. Monggo silakan, ada yang bertanya. Misalnya melihat Bu Indah pokoknya cocok jadi 5 posisi kontrol. Saya ini jadi manajer ya bisa, teman ya bisa, pemantau ya bisa. Saya yakin panjenengan semuanya bisa. Ada yang mau mencoba mencontoh apa menjadi di depan? Coba sih, saya mau tanya, kalau misalnya nadanya ketika kita memiliki posisi kontrol sebagai penghukum, nadanya gimana tadi? Kalau panggil saya misalnya, coba panggil saya. Ada request dari ibu. Coba panggil saya. Saya jalani. Ayo coba. Gimana? Ayo panggil. Ayo Mbak Vita. Panggil saya. Hani. Hani, ayo. Ayo. Kalau sekarang jadi manajer, coba. Tetap. Iya, wes. Misalnya Hanif lagi naik di atas meja. Untuk yang manajer. Oh, manajer boleh, pemantau boleh, penghukum boleh. Coba dulu. Biasanya sama. Oh, sama. Berarti posisi panjenengan lebih suka atau cocok sebagai pemantau atau penghukum. Sejak kapan nanti diterapkan jadi manajer? Belum bisa. Kira-kira di sini yang bisa jadi manajer Akmal mungkin? Enggak. Saya cuma manggil Akmal. Akmal. Nek, Mas Rehan gimana, Pak? Dia sudah bisa. Oh, sudah bisa. Berarti jenengan selalu wise ya jadi posisi manajer selalu ya ini. Sekarang nek wajah. Bunila. Posisi apa yang jenengan terapkan ke Adrian? Sama saja. Kalau Naisya ini beda, spesial. Lembut ya kan, ada jadi manajer. Tapi dipantau. Baik, terima kasih ibu-ibu. Mungkin monggo ada yang mau ditanyakan, silakan. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan diseminasi saya untuk sekolah ini. Semoga kita semua, terutama teman-teman di sini, nanti kalau ada kesempatan untuk menjadi calon guru penggerak, ambil, jangan sampai tidak. Ya, jangan berpikir kalau kita sudah menjadi CGP terus nanti kita jadi kepala sekolah, tidak ya. Tapi misi kita adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut. Nah, semangat terus, semangat belajar, pantang menyerah. Yang muda yang lebih berkarya, yang tua harus didorong. Jadi kalau ketemu saya maka harus didorong. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, semangat. Biar gak bosan. Terima kasih. Nah, Nana, hari ini Ibu akan memperkenalkan kalian tentang budaya positif di sekolah kita. Sebelum kita mulai, coba biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Dan ding
iya Bu, habis kesel. Lah kenapa kok kesel? Lah Rehan terus-terusan ambil kentang goreng saya sampai habis. Oh begitu. Mungkin jika ibu jadi kamu, ibu juga akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan kepada Rehan? Saya marah-marah dan melempar kotak makan. Tanpa sadar saya lempar dan menendang kotak makan sampai mengenai teman. Kamu pasti berbuat itu ada alasannya. Ya iyalah Bu, masa makananku diambil banyak aku diam saja. Ya, ibu menghargai kamu sudah berbuat hal yang tidak parah. Misalnya memukul teman dan berkata kotor. Sekarang kita pikirkan bersama. Tindakan kamu marah sampai melempar kotak makan itu sudah sesuai keyakinan kelas kita apa belum? Tidak sesuai Bu. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Pertama, saling menghormati teman. Kedua, tidak saling berbagi Bu. Betul, kamu menghormati teman itu penting atau tidak? Penting Bu. Kalau begitu, menurut kamu keyakinan apa yang harus kamu lakukan? Harus lebih bersabar. Lalu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki keyakinan itu? Jika ada teman yang meminta makanan, saya akan berbagi dengan ikhlas. Ya, tepat sekali. Tindakannya Mas Wino. Lain kali lebih bersabar dan sekarang bisa kembali ke kelas. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malvino Aprilio Putra Imron dari kelas 6 Khalid bin Walid. Saya sangat senang sekali bisa berdiskusi dengan Bu Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah dengan teman sekelas dan bisa lebih bersabar.